gedor pintu kamar mama. Papa, ayah bukalah cepat, kata. Tidak bersama lama kemudian barulah itu pintu dibuka sama ayah mama. Mereka juga dalam keadaan panik langsung, astagfirullahaladzim, kalian kenapa? Ini suara apa nih, kata. Rani langsunglah nunjuk ke arah jendela. Kan itu tuh, ada Kalomba. Dan di saat ayah nengok ke sana, Wak, masih ayah juga nengok si Kalomba dia lagi nyeruduk kepalanya ke tembok. Ya itulah dia, saking kencangnya ayah sama mama juga dengar suara serunduk gitu. Begitu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya mama langsung bawa si Sarah sama Rani masuk ke kamar, sementara ayah berjalan itu, Wak, dia ke arah depan jendela untuk melihat betulan gak nih yang ku tengok gitu kan. Dan pas ayah nyingkap betulan gorden jendela itu, Wak, betapa terkejutnya ayah ketika dia melihat bahwa apa yang disampaikan sama si Rani itu betul. Dari balik jendela, sosok kambing berkepala manusia itu malah ditatapnya ayah langsung. Apa nggak juga terperanjat? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, setan, pergi kau setan, pergi. Ayah buka pintu tuh, pergi kau, kata. Suara ayah yang kencang itu seketika membuat warga sekitar bangun nih. Dan ketika ayah mau keluar rumah untuk mengusir si sosok itu, di teras depan ayah, pas pula Om Heri terbangun, udah depan rumah kami nih. Pak, kenapa Pak? Ada maling Pak? Bukan maling Om, ada Kalomba di samping rumah saya, bantu saya usir dia Om, kata si Papa. Astagfirullah, Kalomba Pak, ayo Pak, kita usir, katanya kan. Nah, melihat ayah sama Om Heri yang nekat ngusir sosok itu, refleks Rani pun jadi ketakutan, minta tolong dia, Wak. Menjerit dia karena Rani takut ayah sama Om Heri dia apa-apain sama sosok itu. Nah, dia katanya kan sosoknya juga bisa kan, tolong, kata si Rani. Dan untungnya teriakan Rani bisa membangunkan banyak warga lagi. Alhasil dalam waktu singkat rumah mereka pun langsung didatangi sama warga sekitar. Nah, ketika para warga itu melihat ayah sama Om Heri ini lagi sedang mengusir Kalomba, mereka juga langsung membawa tongkat dan batu untuk melempar si sosok ini, Wak. Awalnya Kalomba nih berani, dia macam mau diserangnya ayah sama Om Heri kan, kata si Rani. Tapi waktu dia tengok ada banyak warga datang, nah dia ketakutan juga sosok tuh. Akhirnya dia balik badan, dia panjat tembok, langsunglah dia berlari ke kebun arah belakang rumah. Waktu dikejar sama warga, di sanalah sosok itu pun tiba-tiba menghilang. Ya Allah. Udah tuh, keesokan harinya setelah langit sudah mulai terang, datang nih, Wak, seorang tetua desa gitulah bertamu ke rumahnya Rani. Nah, tetua desa itu nanya, semalam ada apa? Saya dengar ada keributan, katanya kan. Ayah ngomong, iya Pak, betul. Tadi malam rumah kami didatangi sosok Kalomba, Pak. Kenapa dia bisa tiba-tiba kesini ya Pak ya? Kata siapa? Kata ayah kan. Dia tidak mungkin datang kalau bukan karena ada yang memancingnya dengan makanan kesukaannya, kata si tetua ini. Hah? Memangnya apa makanan kesukaan sosok ini Pak? Kami nggak tahu loh Pak. Dia itu suka sekali sama ampas parutan kelapa. Pasti ada nih yang sudah membuang ampas kelapa itu di sekitar rumah kalian. Kalau begitu, udah lebih baik sekarang kita kerja bakti aja sama-sama. Kita cari sama-sama di mana ampas itu berada. Dan kalau ketemu, langsung buang. Kata si tetua. Nah, mendengar ucapan tetua desa, kerja bakti pun akhirnya dimulai. Wah, nggak di rumah si Rani aja, semua itu kayak kerja bakti. Tapi tujuannya untuk mencari ampas kelapa di rumahnya si Rani. Dan alhamdulillahnya, pada saat itu tetangga sekitar juga ikut membantu nih. Dan setelah mereka menyisir wilayah sekitar rumah Rani, ternyata betul aja, Wak, di parit kecil yang tepat berada di samping kamarnya aku, Nadia, kamarnya Rani, mereka menemukan ada ampas parutan kelapa yang dibuang di sana. Entah siapa yang buang di situ, Nadia. Kan bukan tempat pada umumnya kan. Kalau belakang dapur terbuang ampas kelapa kayak gitu, ya juga. Ini enggak, pas di sebelah kamar aku tuh. Di tempat adik aku nengok, di situlah. Setelah mendapat itu, ampas itu langsung dibuang sama warga. Dan setelah semuanya bersih, Bapak Tetua Desa dan juga seorang ustadz yang kebetulan juga datang ke sana, langsung menabur garam laut gitulah ke sekeliling rumahnya Rani. Dan selain itu mereka juga macam memagari rumah tersebut dengan membacakan doa-doa. Alhamdulillahnya, setelah semuanya dibersihkan, setelah semuanya didoakan, sosok Kalomba itu sudah tidak pernah muncul lagi. Nah, dengan begitu setiap malam Rani sama Saras pun sudah bisa tidur dengan nyaman di dalam kamar mereka. Alhamdulillahnya teror itu selesai hari itu. Alah, mencekam kali itu loh, astagfirullahaladzim. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman mistis yang dialamin sama Wawak kita Rani dan juga adiknya Saras. Ya Allah, Saras kok berani kali memang awalnya. Tapi takut juga lagi enak-enaknya aku berak dia, katanya mungkin kan. Ada datang pula dia. Sebenarnya cerita ini bisa dibilang cukup simpel kan, Wak, ya. Perkara hantu Kalomba yang tiba-tiba datang mencari ampas kelapa, makanan kesukaan dia. Tapi jujur sepanjang ceritanya Wak dibuat buat tegang, merinding sebadan badan gak sih kalian, Wak? Itu yang kita tahu.
Yang kita tahu dia mencari ampas kelapa, cuman kan nggak tahu tujuan sebenarnya juga apa kan. Gak kebayang aku gimana mencekamnya suasana malam tuh Rani ya Allah. Aku yang nyeritain ulang sampai ketakutan menggap-menggap sak napas aku, apalagi dia langsung ya. Udahlah nge-freeze berjam-jam, dikelilingin, dikejar-kejar sama Kalambo tuh Mak. Itulah si Rani ini bilang wah gara-gara kejadian itu dia sampai hari ini aku sama adik aku tuh trauma tiap kali nengok kambing tuh kalian. Dan mungkin ada juga di antara kalian yang penasaran, itu kenapa bisa ada ampas kelapa di sebelah kamarnya si Rani Nadia. Nah itulah dia Wak. Rani juga bilang di sini sampai saat ini juga aku sama keluargaku nggak tahu siapa yang buang ampas kelapa di samping rumah tuh. Kami nggak tahu apakah hal itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Karena padahal kata Rani dan aku confirm juga, aku lihat juga nih beberapa artikel internet, banyak dari masyarakat Sulawesi Tengah yang menganggap bahwa membuang ampas kelapa secara sembarangan itu pamali. Itu adalah perbuatan yang tabu. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa itu bisa mengundang si Kalomba nih lah. Dan ternyata dalam cerita ini memang betulan terjadi kan, buang sembarangan datang Kalomba tuh. Cuman alhamdulillahnya kejadian malam ini nggak sampai menelan korban kan Wak. Dan juga nih Wak ya, kalau menurut kepercayaan warga di tempat aku tinggal dia, si Kalomba ini justru akan mengejar orang yang tepat berada di belakang dia, bukan yang ada di depan dia Wak. Soalnya apa? Kalomba nih memang suka menunduk. Makanya waktu dia nunduk dia tahu nih siapa yang ada di belakang dia. Nah kemarin itu gara-gara aku teriak itulah nanti baru dia tahu wah ada orang nih kayak gitu. Iya astagfirullahaladzim. Dan sampai saat ini juga Rani nggak tahu apakah ada kaitannya dengan sosok yang aku sama si Kak Nisa lihat, yang sosok laki-laki badan tegap itu. Ada kaitannya apa nggak sama Kalomba? Cuman karena teror yang dialami Rani sama Kak Nisa sama posisi dan waktunya sama apa yang dialami Saras ketika Saras melihat Kalomba, jadi ya bisa jadi aja Rani sama Kak Nisa melihat Kalomba tuh dalam posisi atau dalam bentuk yang berbeda. Karena kan aku nengok di Google juga ada juga yang bilang, karena ini jadi perdebatan juga bentuk Kalomba nih Wak. Ada yang bilang dia berdiri tegak macam manusia tapi kambing badannya. Tapi ada yang bilang juga dia merangkak macam kambing. Tapi apapun itu dia dua combo aku nengok yang berdiri, aku nengok yang macam kambing. Kata si Rani. Semoga gak nengok lagi lah Rani. Oke Wak, jadi itu tadi cerita Rani. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak Rani. Dan buat kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung ceritain aja di email di bawah ini. Sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian, supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di update video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk yang pengen berlangganan membership, langsung join Wak sekarang juga. Terima kasih. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.